meskipun jadi guru itu nggak boleh berhenti belajar nak. Makanya anak-anaknya jangan kalah sama gurunya. Kan wis kuliah bu, kan wis lolos S2 apa S3 lagi gitu, nggak wis anaknya aja dulu gitu ya. Nah, kenapa saya harus ngikuti itu? Pagi tadi juga yang saya sampaikan, saya kenal kok ada mabuk kecubung apa sih? Mungkin kakak IPM ngikuti? Ada kosakata baru bagi saya. Kecubung itu kalau menurut Bu Nur, menurut yang saya tahu dulu, kecubung itu ini loh, matanya cincin. Itu ada jenisnya, ada safir, batu-batu itu loh nak, batu-batu apik gitu loh. Nah salah satunya itu kecubung. Tapi kenapa mabuk ya? Saya jadinya apa ya kira-kira? Saya cari tahu, ternyata alhamdulillah terjawab pagi tadi. Dan hari ini saya harus menyampaikan materi narkoba. Ternyata kecubung itu jenis baru apa? Narkoba. Allahu Akbar, kok cik pinter ya jeneng noya, hampir sama dengan ini loh, matanya cincin atau batu apik gitu ya. Materi hari ini bahaya narkoba, kita harus tahu dulu apa sih narkoba. Kalau menurut anak-anak narkoba itu apa aja sih? Jenisnya apa? Ada yang tahu? Apa? Sabu-sabu, ganja, koka, apa? Apa nak? Kokain. Ada lagi kak? Loh ya, saya kuat ya kan. Gitu ya. Jadi banyak nak jenisnya. Sekarang yang terbaru tadi itu ya kecubung. Jadi anak-anak kalau dengar, oh minimal tadi sudah dengar kosakata baru dari Bu Nur. Anak-anak itu harus tahu. Jadi ketika punya media sosial, gunakan kira-kira apa yang perlu dihindari, apa yang bisa dimanfaatkan. Jadi di sini bahaya narkoba dan dampaknya. Tujuannya apa sih? Kalau kita menyampaikan materi hari ini, itu anak-anak tujuannya ini. Sama ketika sebelum anak-anak sekolah, punya tujuan enggak? Berangkat ke Muhammadiyah Tiga Waru, tujuannya apa? Belajar, mencari ilmu. Untuk apa ilmunya? Masa depan, untuk lebih tahu, lebih paham lagi mana yang boleh, mana yang tidak. Sama di sini tujuannya dapat memiliki pemahaman gitu ya akan jenis bentuk narkoba dengan benar. Jadi tidak katanya sana enggak. Jadi anak-anak saya ajarkan ke kakak kelasmu juga, ketika anak-anak nanti diskusi, ketika anak-anak presentasi, ketika tidak setuju harus punya apa kak? Kalau menjawab harus punya apa? Punya dasar, punya landasan, punya dalil gitu ya. Nah, di sini juga begitu. Serta memiliki perasaan positif untuk mencegah dampak negatif narkoba. Bu, kan enggak ada juga loh Bu anak kecil-kecil di jalanan. Semula dia mencari nafkah untuk sekedar memperbaiki sepatu. Bisa disalahgunakan enggak itu? Bisa. Apa yang pernah didengar anak-anak? Disalahgunakan itu banyak untuk sepatu itu. Melekatkan sepatu itu dia bisa jadi narkoba. Apa itu? Pernah dengar nggak? Apanya? Lemnya sepatu itu bisa digunakan untuk mabuk, bisa digunakan untuk fly gitu ya? Apa bahasa Inggrisnya apa ini? Ya, jadi dia merasa bermimpi fly. Itu aja bisa loh, nah apapun itu bisa, lem itu bisa ternyata. Itu yang tingkat paling rendah. Oke. Oke. Di sini persepsinya. Apa persepsi Bu? Apa kak? Ini bahasanya pendidikan ya, persepsi. Jadi di awal-awal didahului dulu biar tahu anak-anak persepsinya di awal. Jadi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba banyak sekali ya kayak koran. Sudah menjadi persoalan global yang melanda semua wilayah. Jadi tidak hanya Indonesia nak, seluruh dunia gitu ya, maupun negara di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri penyalahgunaan narkoba ini telah mencapai tahapan yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan kemarin anak-anak dengar nggak di alat keamanan negara sendiri itu ada yang terlibat ini, mengikuti nggak? Lah sih ditelak apa itu? Bahkan aparat yang fungsinya untuk mengamankan itu ada yang kena, karena kita nggak tahu nak, bujuk rayunya ini kan macam-macam caranya, bisa kejebak bisa jadi. Harapannya Bu Nur ya kejebak aja. Kalau kejebak itu kan tidak
ngajak, gitu ya. Makanya harus hati-hati dalam memilih teman. Ya, memilih teman itu harus hati-hati. Kira-kira mengajak kebaikan atau ke lawannya kebaikan apa? Iya, gitu ya. Nah, jadi di sini narkoba tidak lagi memandang usia. Yang kapan hari itu kakek-kakek usia berapa itu kena narkoba? Ya, akhirnya rehabilitasi. Apa rehabilitasi itu? Apa nak? Apakah? Direhabilitasi, rehab. Iya, pemulihan. Jadi orang yang kena narkoba kalau memang parah tidak dihukum, tetapi dia direhabilitasi dulu supaya sembuh, tidak ada ketergantungan. Bahkan kalau parah kan sampai apa ini? Badannya ini dipotong-potong sendiri, diambil darahnya loh. Pernah ngikuti baca-baca itu nak? Jadi sebagai pengetahuan. Yo, cok ngegame. Gitu ya. Jadi di sini meskipun sebelumnya belum. Nah, jadi tidak memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja. Kalau anak-anak masuknya di mana ya? Ayo, kira-kira masuknya di mana? Kalau anak-anak bisa masuknya lewat apa? Kenapa nak? Iya, bisa jadi masuknya bisa lewat apa? Terpengaruhnya anak-anak? Makanan. Kesukaan anak-anak apa sih? Permen, betul. Ya, permen itu bisa loh sekarang. Ternyata permen itu bisa diberi. Iya, bubuk narkoba. Anak-anak akhirnya ketergantungan, beli lagi gitu ya. Makanya kalau beli permen atau beli produk apapun yang memang ada standarnya apa nak? Iya, kalau kita Islam Muslim berarti harus ada apanya? Halal labelnya. Itu ya. Kemudian remaja, dewasa hingga orang tua sekalipun. Nah, di sini disebutkan diperkirakan 1,5% penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkoba. Oke, lanjut Kak. Oke. Mengenal bacanya apa itu? Drugs. Iya. Drugs. Berarti gak salah ya Kak ya. Sing bilingual loh, aku salah loh benar. Drugs. Belum. Nah, mengenal drugs atau narkoba ini kan ada nak. Ini ada gambar apa? Ekstasi, apalagi ono cimeng lho, cimeng ku prasoko sing diceluk iku lho. Meong. Cimeng ya, cimeng kan kalau kita nggak tahu cimeng iki apa ya? Apa hewan yang ngeong-ngeong gak cimeng? Apa itu Kak? Nek cimeng iku nek yang bilang ngeong-ngeong apa? Meong. Akhirnya muncul apa lagi? Sabu-sabu. Apalagi, lah ini loh nah, ini yang sekarang orang tidak tahu loh. Ibu-ibu membahayakan apa? Hampir mirip dengan sayur loh. Padahal ini tanaman ganja. Mirip-mirip dengan itu loh nak, pepaya Jepang itu loh, ya kan? Nah, ini yang sudah jadi bubuknya. Anak-anak harus tahu loh ilmunya untuk yang seperti ini. Kemudian paling gampang karena kamu termasuk gen apa? Genjret, gen Z ya. Kita tidak keluar tapi apa yang masuk? Informasi. Mau menang endok kamar gak dolin. Tetapi apa itu perlu dicurigai loh. Adikmu kecil itu kalau diam saja tidak bersuara berarti sedang melakukan sesuatu. Bawa mangan sabun, bawa apa bayi itu loh. Baru bisa duduk itu loh nak. Itu kalau diam aja harus dilihat loh. Adik kok tidak bersuara ya? Ternyata adikmu omek dolinan yang tidak salahnya dipakai untuk bermain ya. Berarti anak-anak kalau di kamar terus nggak pernah keluar berarti ada sesuatu. Lanjut Kak. Nah, apa itu narkoba? Bisa dibacakan? Bisa dibacakan narkoba adalah apa? Silakan. Ya. Narkoba adalah semua zat padat, cair maupun gas yang dimasukkan ke dalam tubuh, baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikan yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh, mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Ya, terima kasih. Plus dulu biar gak sepi. Nah, tadi yang belakang dengar apa enggak?
Enggak. Belum sarapan tadi, Nak? Oh, belum sarapan. Oke ya, jadi definisinya apa? Jadi narkoba itu kan singkatan dari narnya narkotika, ko-nya itu psikotropika, dan bahaya bahan atau zat adiktif. Nah, definisinya adalah semua zat padat. Zat padat itu bentuknya bagaimana, Nek Ipa, Rek? Padat itu bagaimana? Bisa dipegang. Terus? Wah, iya bentuknya tetap gitu ya. Kemudian ada yang cair. Cair itu berarti sesuai dengan tempat yang ditempati bentuknya, begitu ya? Insya Allah masih ingat, Bu Nur. Kemudian yang gas dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikkan, yang dapat merubah fungsi. Merubah fungsi itu berarti gunanya, gitu ya. Dan struktur tubuh berpengaruh enggak kepada kesehatan, Nak? Berpengaruh. Kira-kira siapa sih orang yang mengkonsumsi ini? Yang kamu dengarkan, yang pernah kamu dengar, pernah kamu lihat, kamu baca? Artis, Bu, sing akeh. Terbaru ngikuti ya. Kenapa kira-kira? Oh, itu loh, Bu, capek, merasa stres. Iya, kira-kira apa? Menurut anak-anak kenapa? Menurut anak-anak kenapa kira-kira? Stres bisa, pinter. Ada lagi? Pengaruhi temannya. Pinter-pinter itu Cuce. Terus? Kenapa sayang? Terjerumus. Ada lagi? Ada lagi? Nah, itu loh, Nak. Kalau ada mengatakan tadi terjerumus, terjerumus itu sengaja apa enggak? Enggak kan? Ya, bisa tadi apa, Nak? Apa tadi? Kenapa? Dipengaruhi temannya. Berarti dari awal tadi Bu Nur bilang, kalau berteman dilihat dulu temannya, kira-kira membawa kebaikan atau enggak, gitu ya. Nah, ada yang stres. Stres itu bisa jadi apa nanti, Nak? Jenuh kan? Capek. Iya, jadi sudah pada titik jenuh. Kalau di situ orang kalau tidak punya iman bagaimana? Ya itu tadi larinya, lupa untuk melupakan sesuatu yang tetap berjalan. Hanya sekejap saja kita hilang itu ketika mengkonsumsi, gitu ya. Jadi di sini merubah fungsi dan struktur tubuh, mengubah pikiran enggak? Mengubah pikiran? Orang yang kena narkoba itu pikirannya sudah berubah, nah. Yang semula keluarganya harmonis, dengan anaknya bisa bergurau, dengan adiknya bisa bercanda, dengan ibunya sopan. Ketika sudah kena ini pikirannya berubah. Yang biasanya berangkatnya salim, yang biasanya ngomongnya sopan, jadi bagaimana? Berubah enggak? Berubah. Naudzubillah min dzalik. Makanya harus ada ilmunya, harus ada bekalnya, ya. Kemudian di sini suasana hati atau perasaan. Pernah yang mengalami apa namanya, Nak? Sama anak-anak istilahnya anak sekarang itu? Suasana hati yang tidak enak jenenge apa? Bad mood. Bad mood anak mana apa? Galau. Anak galau-galau apa sih? Perasaan yang tidak menentu. Diam-diam kalau orang galau itu, Nak, diam aja begini, lihat langit gelap, lihat, iya dah, lo ya. Berarti kan sudah dewasa kan, Nek Bu Nur, itu remaja ini. Ya enggak sih? Ya. Ketika duduk diam aja lo kan koncoe ndelok di atap ini bisa terjadi gambar yang macam-macam kalau kamu galau. Ya enggak? Langit itu ketika kamu lihat, bagi suasana hatinya enak, lihat langit itu bisa mensyukuri nikmatnya Allah. Ya Allah, Masya Allah, langit itu indahnya. Bagi yang galau, bagaimana? Iki sok gambare mantane. Iya tak, Kak? Gambarnya apa, Dokter kira? Ya, awan itu bisa jadi bermacam-macam dan negatif iki. Ya Allah, ngene iki biasanya loh, ya. Pokoknya pelajaran adek ngantuk digarap ngene ae, kamu gak ngantuk. Jangan pernah ketika kamu galau menyendiri, bahaya.
Ya, bahaya. Jadinya kan itu nak, pengaruh terhadap apa perasaan. Karena apa? Orang yang stres itu butuh teman untuk bicara. Siapa sahabat yang baik ketika kita galau? Kalau di rumah Allah, malam hari. Ya, ketika dengan manusia Bunda. Bu, ya anak perempuan curhat nang bunda. Apa laki gak oleh curhat nang bunda? Tanya bener, sing laki curhat menang sapa rek? Kancamu ah. Curhatnya kemana? Yang laki nek galau. Ambek padha kanca ibu kan iku jaim bu nek adik laki gak curhat. Curhat-curhatan sama lakinya. Kancamu iku tahu dah kuliah. Saya bilangnya anak gitu. Kalau anak-anak curhat dibatasi ya nak ya. Dibatasi bagaimana bu? Dibatasi itu dalam artian cukup apa yang kamu rasakan sekedar curhat biasa saja, bukan yang terlalu pribadi, ya. Kamu kalau terlalu pribadi curhatnya kepada siapa? Allah. Yang kedua kepada kedua orang tua. Sahabat yang tidak akan meninggalkan kamu selain Allah adalah orang tua. Ya enggak? Sahabat terbaik itu nggak ada tandingannya. Kamu curhat sama temanmu, aku lo wingi putus. Yoi. Putus apa? Jemuran ya sing putus. Saya kemarin tuh lo putus, baru diputus. Waduh, bla 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 bla, nangis. Koncone podo kelas satunya, sama-sama kelas 7-nya. Pertanyaannya Bu Nur, kalau kamu bercerita plong tadi, plong bu. Tapi yang jadi pertanyaan, temanmu sudah pernah kuliah belum? Sudah belum? Jawab. Temanmu ini kan sama-sama kelas 7, mbok curhati. Coba bisa beri solusi nggak? Enggak, akhirnya sing dicurhati cerita maneh. Ojo kondo-kondo aku mau diceritani. Satunya lagi ojo kondo-kondo aku mau diceritani. Ojo kondo-kondo jadi satu kelas. Jadi keluar nggak aibnya? Iya, paham ya nak ya? Sama. Kemudian di sini suasana hati itu bahaya loh nak. Suasana hati itu ketika orang pengen, kalau kecanduan, pengen beli sedangkan tidak punya uang. Kalau pikirannya, suasana hatinya tidak tenang, apapun bisa dilakukan loh. Yang kamu mungkin mengikuti kemarin, anak kecanduan, ayahnya kena dibunuh, ibunya diminta uang nggak ngasih dibunuh, sampai minta kepada tabungan adiknya, saoma dipateni kabeh gara-gara apa ini loh. Ya sudah kecanduan, sudah tidak bisa berpikir jernih, betul ya. Kemudian di situ perilaku seseorang pengaruh nggak? Iya bu, perilaku itu apa sih? Sifat, sikap yang biasanya monggo bu, assalamualaikum lewat. Ketika sudah kena ini bagaimana? Wong melaku yang ini, iya, roh nggak nyopong nggak orang? Enggak. Orang kalau sudah ngeflag kecanduan itu bisa jadi badannya aja dia repot. Kalau sudah kecanduan itu ngeroyo kedinginan gini loh nak, menggigil dia. Dia nangani dirinya sendiri aja gak mampu, apalagi melihat orang lain berperilaku yang sopan, sudah tidak bisa. Kalau ditegur kira-kira menerima apa marah-marah? Marah-marah. Lek marah-marah muncak kuabe di. Ya, ada piring terbang kan ya? Piring terbang, apalagi yang terbang? Nah, apapun nanti bisa terbang, itu melayang ya. Oke. Narkotika sekarang, kalau narkotika ini zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintetis maupun semi sintetis. Sintetis itu apa? Ada yang ingat kakaknya? Waduh, apa nak? Siapa mau? Iya, buatan. Apalah dulu buat Kak Azam. Nah, itu ada di materi apa Kak? Prakarya itu ya, sintetis buatan ada. Itu ya. Jadi di sini yang dapat menurunkan kesadaran. Kesadaran itu apa berarti? Ada yang tahu? Sudah dalam keadaan sadarkah tanda tangan ini? Saya menulis perjanjian ini dalam keadaan sadar dan tidak dipaksa oleh pihak lain. Sadar berarti apa? Bisa berpikir
berpikir jernih, gitu ya. Tidak ada pengaruh, tidak ada paksaan, ya. Nah, di sini hilangnya rasa. Hilangnya rasa itu apa, Nak? Rasa itu bisa dua kemungkinan loh. Rasa di sebenarnya dan rasa di dalam hati. Rasa kasihan, rasa empati, gitu ya. Kalau rasa yang lainnya, ya ini rasanya pahit, rasanya apa, sudah dia tidak bisa merasakan mana lapar, mana enggak, akhirnya kan begitu. Karena yang dipikirannya hanya apa? Narkoba, narkotika, gitu ya. Nah, di sini mengurangi sampai menghilangkan, menimbulkan ketergantungan itu loh, Nak, yang bahaya itu ya. Mengurangi sama menghilangkan ketergantungan ini sulit apa enggak? Kalau sudah kecanduan sulit, makanya perlu direhabilitasi. Karena di sana orang-orang yang memang di bidangnya, di bidang kesehatan dan sebagainya. Apakah kedokteran tidak menggunakan itu? Iya, tapi kan ada ilmunya. Mereka yang menggunakan ini tidak ada ilmunya, sekedar untuk menghilangkan stres saja, gitu ya. Nah, di sini zat yang termasuk narkotika itu ada opium, marijuana atau ganja tadi gambarnya. Kemudian ada morfin. Kemudian ada kokain atau kokain ya. Kemudian heroin, ada kanabis. Yang terbaru tadi apa? Kecubung tadi loh. Belum masuk ke daftar ini, terbaru. Tidak semuanya orang kenal ini ya, masih baru dan istilahnya masih apa ya, gencar-gencarnya, dan yang diserang itu anak muda loh, Nak, bahayanya. Makanya anak muda itu harusnya kemana sih, terutama yang laki bundar itu kalau pulang dari sekolah menjelang maghrib itu anak-anak itu ke masjid suweneng bundar, apalagi anak laki, sarungan, kopian, guanteng, klemis berangkat berjamaah. Karena laki-laki itu dikatakan laki jika sholatnya di mana? Masjid. Nek laki sholatnya di rumah apa? Karo aku ya. Oke, lanjut Kak. Psikotropika ya. Jadi di sini ada zat atau ada obat yang alamiah. Alamiah itu apa? Yang alami itu? Alami berarti apa? Ada yang tahu? Alami itu apa? Alami itu berarti? Ada yang tahu Kak? Sudah loh. Alami itu apa kira-kira? Iya, apa Kak? Nah, tidak dibuat-buat. Ada lagi? Alami itu berarti apa? Nyata. Tanamannya alami, asli dari alam. Jadi siapa yang menyediakan? Allah. Makanya kalau ketemu ciptaan Allah ucapannya apa Kak? Masya Allah. Masya Allah. Indahnya pemandangan bagi yang normal. Ono sing meso-meso lihat pemandangan karena hatinya tadi ngapain? Iya, hati ini suasana hatinya lagi enggak bagus ya. Semua yang didengar, semua yang dilihat, semuanya semakin menyiksa hati, makanya ojo ijenan. Ya. Selanjutnya di situ ada yang tadi apa Nak tadi Nak? Sintetis ya, buatan. Kemudian bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Mental dan perilaku. Mental itu kalau suasana hatinya sudah terpengaruh, mentalnya rusak, berarti di situ nanti perilakunya terganggu enggak? Iya Nak, pengaruh. Makanya hati, ya hati itu sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia, yang cuma kecil itu pengaruh terhadap seluruh tubuh manusia, gitu ya. Nah di situ. Nah di sini Nak, zat-zat tersebut diantaranya di situ, ini sudah ujungnya pil ya. Nah di situ ada bentuk sedatin atau pil BK, kemudian ada magado, mandara, amfetamin, ekstasi, sabu-sabu dan seterusnya. Jadi ini sudah dikemas dalam bentuk tertentu. Beda yang tadi Nak ya. Nah, kemudian bahan atau zat adiktif, bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan tapi juga dilarang, berpengaruh terhadap tubuh. Apa itu? Nah ini loh Nak, awal-awalnya di sini dicontohkan ada
alkohol. Bu, saya kemarin itu loh Bu, jalan-jalan, ada anak kecil itu nak bawa di depan rumahnya Bu Nur itu kan ada kursi untuk cangkruknya anak kecil-kecil di depan rumahnya Bu Nur pas. Dan salah satunya saya anda itu meletakkan sofa di depan rumah karena sudah tidak terpakai. Di situ dipakai ibu-ibu, kadang-kadang di situ nunggu anaknya, kadang-kadang bapak-bapak ngobrol di depan rumah saya. Jadi Bu Nur nak buka lawang pas, pasti di depan sudah ada orang. Nek sore anak-anak SMP 3 itu transit, duduk dulu sambil minum. Harapan saya itu manfaatnya. Tetapi ketika saya melihat anak-anak, kan kelihatan anak ini niatnya baik atau enggak. Saya tidak berani keluar kemarin tuh. Anak-anak seusianya anak-anak ini SMP itu pegang botol yang botolnya kan tidak umum nak. Botol sirup saya tahu, apalagi botol kecap. Itu botolnya. Dan bener kan, makanya saya berteman itu tidak semuanya baik dulu SMA itu. Tetapi saya ambil hikmahnya, teman yang tidak baik kumpul dengan Bu Nur menjadi baik. Ternyata gambare tok Bu Nur paham. Guyu Batra. Botolnya tuh kan mahal nak, botolnya minuman keras itu. Jenis botolnya minuman keras itu mahal loh. Gak kayak kecap, gak kayak botol sirup loh. Bentuknya tuh kotak tipis. Kemudian gambare topi miring, topi ini gak kenceng. Nek wong normal itu kan sudah lambang, sudah ada filosofinya. Nek topi ini kenceng berarti kan normal. Iku digawe miring. Kalau saya loh ya, filosofi ini Bu Nur dewe, pendapatnya Bu Nur. Lek normal iku pikirannya normal, artinya pas, itu pakai topi ya lurus lah. Ya enggak sih? Kayak nggak kopiah gitu loh. Nek sama ndagel ya kopiah dikenekno gak masalah. Itu topinya dimiringkan dan itu topi laken, koboi itu loh. Nah, topi ini tiring no. Wah, ini gak bener iki anak-anak ini. Keluar Bu Nur. Anak saya lapor sih ibu. Saya keluar, saya tidak ngomong. Kenapa, kan bukan urusan saya. Jadi saya keluar aja, saya lihat. Jadi anak itu kalau tanggap dengan yang dilihat, matanya orang tidak suka dengan suka, kelihatan nggak nak? Saya marah dan tidak marah kelihatan nggak? Iya. Saya keluar, wes Bu Nur ngarepe kan nggak tinggi pagar saya itu. Tak delok ini ya rek. Saya lihat itu botolnya anaknya. Susu minggir. Tidak suka berarti orang ini nggak suka. Minggir nak. Wadah ini ya. Jadi anak-anak ketika sudah seusia sudah mulai mencoba itu. Gak mabuk tayo, mabuk lah. Mabuk nggak sih? Mabuk loh alkohol itu. Alkohol itu miliknya medis. Ketika anak-anak ketika sakit atau apa kan ada alkoholnya, membersihkan pusarnya adik bayi itu kan ada ukurannya, gak ngawur. Sekian persen. Makanya minuman yang memabukkan non alkohol ada yang alkohol sekian persen loh. Dibaca di mana itu? Bisa dibaca anak di apanya? Komposisi. Oh, alkohol 1,5 kan gak apa-apa Bu. 1,5. Iki Bu 0,5 alkohol, tapi unine tetap komposisi alkohol. Kita gak boleh kan? Kita sampai jam berapa Kak? 7.40. 7.40. Berarti pas. Oh Masya Allah. Kita nah ya. Oke, enggak apa-apa. Wah, kata. Oh, enggak apa-apa. Sebentar. Kemudian ada rokok. Ini aja yang penting, enggak harus semua ya. Enggak harus semua yang dapat saya baca. Jadi asalkan dikit masuk ya, Nak ya. Jadi yang sekarang lagi tren anak kecil wis nyoba. Masya Allah, saya lihat di TikTok tuh cuwili nek nyawakal cepitane awandus. Ya. Enak ini ambek ngene. Allahu Akbar. Nduk ngarepe Bu Nur maneh. Makanya saya ya Allah, dengan adanya saya meletakkan sofa di depan itu banyak pelajaran yang saya ambil loh sebagai guru. Ya Allah ya Rabbi. Nak, kamu masuk negeri? Iya Bu. Masuk negeri mana? 3 Bu. Kan dekat apa nak? Zonasi. Bantuin Bu albak lan dakduk cerot lek meso so kalau gak ada sinau mlebu zonasi. Makanya kamu masuk ke sini pilihan loh nak. Qadar Allah, kamu dipilihkan Allah loh masuk ke sini. Gitu kan? Nah, Bu sangel-angel belajar sudah, semua tidak ada yang tidak hikmahnya, enggak ada, semuanya ada hikmahnya. Kenapa masuk ke Mugaru? Kenapa kamu tidak masuk negeri? Kenapa Allah tidak mengizinkan? Itu banyak alasan. Wes pesennya Bu Nur terutama yang laki, nek perempuan kan mikir panjang ini. Alkohol mikir gak pantas Bu. Laki bagaimana? Tanya aku yang laki Bu Nur. Kemungkinan nggak besar alkohol itu, kemungkinan loh nak, iya kan? Bergaul teman-teman yang bagaimana? Rokok kemungkinan nggak? Iyalah, jari ini gak ngerokok gak lanang.
Itu dengar sendiri, bener iku nduk ngarep apa maneh. Ngerokok nyoba wah bener metu. Meskipun bukan murid saya loh, panggilan hati guru itu gitu. Tak delok ae. Loh, ayo, saya gitu. Ayo apa iku nak? Kok main rokok? Ya sambil tertawa kan duduk apa-apa Ibu Nur. Tapi panggilan hati seorang guru nggak bisa membiarkan itu cuek. Ya. Loh, apa iku rek kok rokok? Kecil-kecil iki kelas piro iki? Melayu buyar wis, buyar. Jadi ketemunya gitu loh bahasanya Riki. Buat bahan-bahannya Bu Nur ngajar. Oh, nek gak ngerokok gak lanang ta? Apa dadi bencing? Kan enggak. Ono sing gede dukur angkatan kan gak ngerokok, bencong ta? Gak lanang ta? Ya ganti daster nek gak lanang kan? Nah, enggak nak ya. Jangan pernah nyoba itu. Ya. Jadi pesannya Bu Nur hari ini saya ndak harus habis PPT-nya ya, Nak. Cuman pesennya Bu Nur, terutama yang laki-laki, perempuan itu sekian persen. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi tolong jangan coba-coba. Kalau beli minuman, Nak, hati-hati dilihat komposisinya. Betul-betul. Nek bisa disestempel halal ya. Kemudian rokok jangan pernah nyoba. Ngelenteng dewe Bu saiki. Saya kemarin tuh lihat Allah menunjukkan. Wena dok ngarepe Bu Nur ngene ngono ndek up. Niki napa Pak? Warganya kita, warganya RT di Bu Nur. Kan bapak-bapak sudah. Nek bapak-bapak kan gak urusan, gak mungkin dimarahi. Gitu kan? Ternyata masukkan, oh ini kertasnya Bu, niki filtere, niki cetakane, niki lime. Sedetail itu loh saya tanya. Jadi praktek no. Oh ngelenteng sendiri tuh. Jangan ya nak ya. Jadi sebelum saya akhiri hari ini materi apa tadi Kak? Bahayanya narkoba yang memberatkan maupun tingkat yang ringan ya nak. Jangan pernah mencoba karena menurut Islam itu siapa yang mencoba minum atau mendekati minuman keras bagaimana dengan surganya? Bau aja boleh nggak sih? Lah, coba nanti bisa di pembelajaran yang lain mungkin ya yang bisa disampaikan. Apa yang disampaikan Bu Nur hari ini harapannya Bu Nur bisa bermanfaat. Ya, apa yang disampaikan Bu Nur ada kurangnya itu murni dari Bu Nur nak ya. Ya yang baik dipakai, yang nggak baik ditinggalkan. Gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.